Erli. Mana tadi Erli ya? Oh, Ahmad Zahid. Coba sebentar. Ahmad Zahid. Silakan, Ahmad Zahid. Bangga sekali orang Islam ketika saya katakan Yesus bertuhankan kepada Bapa. Langsung Islam kesimpulannya benar. Ngada-ngada saja kalian ini. Ya silakan. Halo Bang Idis. Silakan nyalakan kamera. Silakan Bang. Islam Bang. Islam. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ini Anda Bang, bisa berarti, jawab pertanyaan ini. Kalau Anda bisa jawab pertanyaan ini, saya terjun dari Monas. Ini Bang. Ini Dis, berarti Yesus itu punya Tuhan ya? Iya, Bapa di surga. Berarti sama seperti Ibrahim, Musa, Tuhannya sama ya? Iya. Bukan Ibrahim dalam agama Islam loh. Iya Abraham dengan Bukan Musa bukan berarti, Ibrahim dalam agama Islam. berarti benar ya? Ya, benar. Berarti ketika Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi, berarti benar dong? Bukan Isa, Bang. Yesus. Di Iya, dalam Bible, Yesus adalah nabi, benar. Yesus adalah Tuhan, benar. Terus yang mana yang mau Anda tanyakan? Iya, berarti gini Dis, berarti ketika Al-Quran memverifikasi bahwa Isa mengatakan bahwa aku adalah seorang nabi yang diberikan kita, berarti benar ya? Tidak benar. Loh, kenapa nggak benar? Ya tidak benar. Kenapa Sejak muter-muter kapan lagi Yesus nih? dikasih kitab? Gimana? Itu gimana itu Dis? Di dalam dengar. Di dalam agama Islam, Isa itu ketika bayi diberikan kitab suci, betul? Betul. Jadi Isa waktu bayi sudah bawa-bawa kitab Injil, betul? Oh. Ah itu, makanya itu tidak benar. Itu namanya Yesus palsu. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Yesus mempunyai Tuhan. Kemudian Kamu Al-Quran ulang-ulang lagi memverifikasi sih. bahwa Kenapa kamu ulang-ulang lagi? Bentar, Dis. Ini kan pernyataan Anda nih. Iya, yang Kamu jadi mengatakan masalah Yesus kenapa kan punya kamu Tuhan. ulang-ulang lagi? Iya, saya ulang karena kan begini, Al-Quran kan memverifikasi pernyataanmu, membenarkan pernyataanmu, ulang dan kan membenarkan lagi. pernyataan Al-Quran juga nih. Kok kamu Dis. ulang lagi sih? Gini, Ini coba kan gini. sejalan, Dis. Gini, sebentar. Kamu itu udah pintar loh, udah Baik. pandai, Dis. Baik, sekarang saya tanya. Kamu bertanya kepada saya, Edis, ya, apakah Yesus punya Tuhan? Saya jawab, iya. Siapa Tuhannya Yesus Bapa di surga? Terus kamu senang ya? Nggak senang karena gini, Kok karena nggak senang? Katanya, gimana sih? Katanya kamu ingin membuktikan bahwa Islam benar. bukan membuktikan Islam benar. Saya kan Sebentar, menyatakan gini. tentang pernyataan Anda. Dis. Ketika kamu bertanya kepada saya tentang itu, saya jawab, Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Yaitu Bapa di surga. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu, apakah Islam bertuhankan kepada Bapa di surga? Benar. Islam bertuhankan kepada Bapa di surga? Islam bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Islam Tuhan yang tidak satu, bertuhankan. seperti Sebentar, Tuhan Isa. tenang. Berarti Islam tidak bertuhankan kepada Bapa di surga, betul? Kalau Bapa di surga, pernyataan Kamu Bapa di jawab surga itu aja kok gini, Dis. susah sih gini. Kamu tuh jangan Gini, Dis, berbelit. bentar. Saya gini, kalau kamu tanya sama Gini, saya nggak bentar. berbelit. Saya jawab singkat. Gini, apakah Islam itu adalah agama atau Muhammad itu adalah orang yang bertuhankan kepada Bapa di surga? Kalau untuk dikatakan Bapa di surga, tidak, Dis. Tidak, makanya saya bilang itulah kesesatan Islam. Gimana sih kamu itu? Kamu capek ingin membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan Bapa di surga, tetapi kecapeanmu itu tidak akan membuktikan bahwa Islam benar. Islam tetap saja bertuhankan kepada Allah, berhala, Ka'bah. Gimana sih?
Begini Dis, kalau Oh, kau mengatakan begini. Bapa di surga, kalau kau mengatakan menuhankan Bapa di surga, nanti pertanyaannya banyak Dis. Sebelum surga itu diciptakan, Bapa itu di mana? Jangan kemana-mana. Gitu, Dis. Bahasanmu bertuhan. Iya, Kita makanya kan membahas saya bertuhan. makanya kan, kamu Begini, dengarkan. Ini menarasikan ajaran bahwa Kristen. Bapa di surga Tenang, kan, tenang. Dis. Ini ajaran Kristen. Biar kalian tahu. Ajaran Kristen tuh begini. Yesus, ketika Yesus turun ke dunia sebagai manusia, apakah Yesus seorang ateis? Apakah Yesus tidak pernah berdoa? Apakah Yesus tidak pernah menghambakan diri? Kalau orang baca Bible mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berdoa, Yesus tidak pernah bersujud, Yesus tidak pernah meminta kepada Bapa di surga, Yesus tidak bertuhan, berarti orang tersebut tidak pernah membaca Bible. Jelas sekali di dalam Bible, Yesus bukan seorang ateis yang tidak pernah berdoa dan tidak bertuhan. Yesus di dalam Bible adalah seorang hamba Tuhan. Dia melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa di surga. Betul. Nah, lalu apa keinginan Bapa di surga? Setelah Yesus selesai menunaikan tugasnya, apa kata Tuhan Yesus? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus diberikan pemerintahan, dia memerintah. Nah, keinginan Bapa di surga apa? Supaya setiap orang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Bingung kan kamu kan? Bingung kamu. Ini gimana ini? Yesus bertuhankan kepada Bapa di surga, tapi orang Kristen malah bertuhankan kepada Yesus. Karena masalahnya itu cuma sederhana. Masalahnya kalian tidak mengerti apa itu bertuhan. Itu aja masalahnya. Masalahnya adalah masalah yang sangat simpel. Orang Islam tidak tahu pengertian bertuhan. Pengertian bertuhan di dalam orang Islam adalah kayak begini. Nah, itu pengertian bertuhan. Makanya orang Islam itu tidak tahu pengertian bertuhan. Bertuhan di dalam pikiran orang Islam adalah melakukan gerakan-gerakan badan. Bertuhan itu maksudnya melakukan keinginan-keinginannya. Keinginan siapakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Keinginan Bapa di surga. Orang Kristen bagaimana sekarang caranya bertuhan kepada Bapa di surga? Ya harus bertuhan kepada Yesus. Karena Bapa di surga menginginkan supaya setiap orang melakukan perintah Yesus. Gini Dis, kalau kau mengatakan bertuhan, di dalam bertuhan, menuhankan, itu ada persembahan dia, ada menyembah enggak? Makanya setiap hari saya ngomong pengertian menuhankan, kamu tidak tahu. Iya, yang saya tanyakan, menuhankan dengan menyembah sama enggak? Menuhankan dengan menyembah itu sesuatu yang berbeda. Kalau menyembah itu adalah melakukan gerakan tubuh, bagaimana memposisikan tubuh itu rendah. Seperti menakupkan tangan begini atau bagaimana, seperti itu. Model-model, berbagai macam cara orang menyembah. Menyembah itu tidak lebih daripada melakukan gerakan badan. Bahkan menyembah itu bisa saja munafik. Dia pura-pura menyembah tetapi di hatinya lain. Tetapi kalau sudah menuhankan atau berbakti, itu sudah beda lagi. Sebagai contoh, kamu sekarang saya tanya. Gini. Bisa nggak orang pura-pura menyembah tetapi di hatinya dia ingin mencelakai orang yang disembahnya? Contoh. Ketika kamu ingin membunuh seorang raja, kamu pura-pura datang ke hadapan raja itu, padahal pisau sudah kau siapkan di pinggangmu, ya kan? Kau pura-pura menyembah raja itu. Nah, silap dikit nanti kau tarik pisau itu, kau tikamkan kepada raja itu. Nah, itu yang saya bilang, menyembah itu belum tentu dia menuhankan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kamu nih. Apakah semua manusia menuhankan Allah? Menuhankan. Saya menuhankan Allah.
untuk umat Islam. Nah, kan ini kan orang Islam kan memang. Iya kan, umat Islam kan menuhankan Allah. Perhatikan pertanyaan saya. Apakah semua manusia menuhankan Allah? Tidak. Tidak. Tadi kau jawab iya, sekarang tidak. Berarti bilang untuk umat ada, Islam. tenang. Berarti ada tidak orang yang menuhankan selain Allah? Ada. Ada. Orang yang menuhankan selain Allah, Tuhan mereka siapa? Tuhan mereka yang mereka percaya, yang mereka Yang selain yakini. Allah itu, betul? Iya. Oke. Ada nggak orang yang bertuhankan kepada hawa nafsu? Ada. Ada. Kenapa mereka disebut bertuhankan kepada hawa nafsu? Karena mereka mentaatinya, Karena mereka hawa nafsu mereka, menuruti hawa nafsu mengikuti, mereka. menaklukkan diri kepada hawa nafsunya tersebut, betul? Betul. Betul. Sehingga mereka dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya tersebut, betul? Betul. Oke. Berarti orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang menaklukkan diri kepada hawa nafsu, betul? Betul. Orang yang menuhankan setan adalah orang yang menaklukkan diri kepada setan, betul? Betul. Oke. Orang yang menuhankan Allah adalah orang yang menaklukkan diri kepada Allah, betul? Iya, menaklukkan diri, mengerjakan perintah, menyembahnya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebagai Muslim, kau harus menaklukkan diri nggak kepada Muhammad? Kau harus Menaklukkan tunduk diri, mentaati patuh. perintahnya, iya. Ya, makanya saya bilang kau itu menuhankan Muhammad. Tetapi giliran ngomong Muhammad, oh akalmu tidak berfungsi lagi. Iya, tapi kan kita nggak menyembahnya. Contoh. Yang saya bahas menuhankan atau menyembah? Yang saya bahas menuhankan atau bentar. menyembah? Iya, bentar. Kata menuhankan dengan menyembah nggak bisa dipisahkan, Edis. Yang saya bahas menuhankan atau Ketika menyembah? seorang menuhankan, berarti dia harus menyembah. Oke, ada nggak orang yang menuhankan hawa Itu nafsu? nggak bisa dipisahkan. Baik, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada. Oh, berarti dia begini-begini kepada hawa nafsu. Oh, hawa nafsu, gitu-gitu. Iya, Gitu-gitu dia. menyembahkan dia harus menyembahnya, Pak Edis. Gimana bentuk penyembahannya? Makanya saya katakan, Pak Edis. Memang Muslim sulit nih ngomong. Kamu tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu, betul? Betul. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu, apakah dia berdoa, ya hawa nafsuku gitu? Minimal kan dia harus menyembahnya. Bagaimana penyembahannya? Dia mentaatinya. Itu kan bentuk penyembahannya. Iya, makanya saya bilang bagaimana cara mereka menuhankan hawa nafsu, yaitu dengan cara menyerahkan diri mereka dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu itu, betul? Betul. Bagaimana cara umat muslim menuhankan Muhammad? Dengan cara menyerahkan diri mereka di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad. Makanya kalau Muhammad bilang A, semua muslim harus A. Muhammad bilang B, semua muslim harus B. Dari mana dasarnya seperti itu? Boleh nggak muslim membantah Muhammad? Iya, saya tanya dari mana dasarnya seperti itu? Karena Bahwa Anda mengatakan diperintah bahwa- oleh Allah Tuhan karangan Nah, Muhammad. Itulah sumber perintahnya. Iya, Jika Allah saya tidak paham. memerintahkan, kita nggak akan Menuhankan mentaati Muhammad, Nabi gini, Muhammad. Tapi ini kan perintah menuhankan Allah. Muhammad, mempertuhan Muhammad, atau menjadikan Muhammad seorang majikan, itu adalah perintah daripada Allah. Tetapi Allah itu adalah karangannya Muhammad sendiri. Jadi Muhammad itu membuat Allah satu sosok untuk menakut-nakuti umat muslim. Kemudian Allah itu memerintahkan, wahai muslim, kalian harus patuh tunduk kepada Muhammad. Begitulah cara Muhammad mengelabui kalian. Berarti Ini gimana sih? kalau konsep pemikiranmu seperti itu, berarti sama dengan seperti Bapa di surga menerapkan kepada Nabi Isa. Oh jelas, kepada iya. Yesus. Bapa di Nah, surga berarti konsep itu terjadi pada setiap nabi. ketika Tuhan Yesus dibaptis di Lalu- Sungai Yordan, ada suara terdengar dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jelas. Itu keinginan Bapa di surga.
Siapa yang menginginkan supaya manusia menuhankan Yesus? Bapa di sorga sendiri. Makasih Kak Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Bapa di sorga lah yang menginginkan supaya semua manusia mempertuhankan Yesus, anak yang diutusnya. Nah, masalahnya umat Islam mempertuhankan Allah dan Muhammad, itu masalahnya. Saya itu bahasa saya sudah sederhana, Ahmad Zaki. Ketika kamu menjadi muslim, siapa yang memerintah di hatimu? Yang mengendalikan, yang mengontrol hidupmu siapa? Allah dan Muhammad. Itulah yang membuat kamu pagi-pagi ambil air, sedot-sedot air, terus membuat kamu gini-gini. Itu karena kamu dikendalikan sama Allah dan Muhammad. Jiwa ragamu itu dikuasai oleh Muhammad dan Allah. Nah, karena kamu muslim, kamu berada dalam kendali Allah dan Muhammad. Makanya saya perintahkan kepada kamu berhenti menjual atau membuat dirimu dikendalikan oleh Allah dan Muhammad. Nanti kamu ke Arab minum air kencing onta, percaya omongan saya. Kalau kamu tidak percaya omongan saya, buktikan setelah kamu punya uang, kamu akan pergi ke Arab menciumi sebongkah batu, melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terdahulu. Kamu akan melakukan kebiasaan para penyembah berhala di Ka'bah. Mereka berputar-putar mengitari Ka'bah. Sekarang coba kamu jujur saya tanya. Sebelum Muhammad orang-orang tawaf nggak di Ka'bah? Tenang. Giliran saya berbicara dulu. Sedikit lagi, habis ini kamu. Berbicara panjang. Habis ini kamu. Giliran saya berbicara, Dis. Ya, habis ini kamu. Di zaman Muhammad, di zaman sebelum Muhammad lahir, orang-orang di Ka'bah bertawaf, betul? Tawaf itu, Adis, itu sudah semenjak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Oke, saya nggak ngomong Ketika zaman mereka Ibrahim. sudah Itu kan tawaf, kata Muhammad. Dis. Sebentar, tenang. Bentar, Dis. Tawaf itu. Tenang. Sedikit. Itu agamanya Nabi Coba kamu Ismail dan ikuti saya dulu Ibrahim. ya, biar kita diskusinya enak. Tenang. Sebelum Muhammad jadi nabi, taruhlah umur Muhammad masih 0 sampai 39. Orang-orang bertawaf di Ka'bah, betul atau salah? Betul. Mereka bertawaf sambil telanjang, betul atau salah? Betul. Mereka di situ melakukan penyembahan berhala, betul atau salah? Betul. Baik. Saya cuma mau kasih tahu sama kamu, Muhammad hanya memelintir atau hanya melakukan sebuah inovasi terhadap ajaran pagan Quraisy tersebut. Dengan apa inovasinya? Dengan membuat informasi sesat, dengan mengatakan bahwa itu adalah rumah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi terdahulu. Ketahuilah oleh kalian bahwa nabi-nabi terdahulu tidak ada yang berbakti di situ. Bahkan waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, dia tahu bahwa itu rumah berhala. Makanya kiblat orang muslim yang pertama itu Yerusalem. Sekarang saya tanya sama kamu, waktu Muhammad pertama kali jadi nabi, kemana kiblatnya? Masjidil Aqsa. Yerusalem, betul? Betul. Kenapa kiblatnya ke sana? Kiblat itu Allah pindahkan. Pindahkan karena Muhammad tidak mendapat simpati dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi tahu bahwa Muhammad nabi-nabian. Setelah dia tahu bahwa orang Yahudi tidak mungkin dikibulin sama dia, maka dia pindahkan kiblatnya ke kiblat para penyembah berhala Quraisy. Karena mereka lah yang sanggup untuk membantu Muhammad melakukan melakukan pengambilan harta-harta ghanimah itu. Makanya kamu belajar Islam sama saya, biar saya ajarin. Islam itu apa? Islam itu adalah sebuah agama dari Arab, yaitu agama-agama orang-orang Quraisy yang melakukan penyembahan berhala di Ka'bah. Hanya saja dipelintir oleh mereka, dipoles oleh mereka, dibumbuin ajaran-ajaran yang terdahulu. Oke, Dis, boleh saya bicara, Dis? Silakan. Jadi gini, Dis. Konsep dalam ketuhanan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sama, Dis.
Makanya intinya dakwah daripada mereka itu untuk menyembah satu Allah saja, dis. Makanya Yesus mengatakan bahwa tidak Apa boleh menyembah ada itu? Allah lain di hadapan kalian. Ya, apa Dis. menyembah itu? Menyembah itu, dis. Kita taat dan patuh dengan perintahnya. Iya, itu kan kita sama ajarannya, Jan, kita dis. patuh dan taat perintahnya. Saya bicara Baik, dulu, tenang. dis. Kita sudah dapat poinnya. Kita patuh dan taat perintahnya. Kita patuh dan taat kepada perintah siapa? Kita taat dan patuh kepada perintah Allah. Bukan itu pesan Bible. Pesan Bible adalah kita patuh dan taat kepada perintah Bapa di sorga. Iya, Apa ini perintah kan Bapa di konsepsinya kan sorga? sama. Untuk Satu Tuhan kan? beda. Ini makanya saya bilang. Iya, Tuhan siapa lagi yang disuruh? Tuhanmu Iya, itu Tuhan siapa? adalah Tuhannya orang Quraisy. Aduh, dis. Tuhan siapa yang disuruh oleh diperintah untuk disuruh oleh Yesus? Tuhan siapa lagi? Saya tanyakan. Dengar. Yesus selalu mengatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan seterusnya. Ya Bapa. Sekarang saya tanya, apakah Allah dipanggil sebagai Bapa? Ini kan perbedaan bahasa saja. Ini dis. lagi kan? Saya tanya sama kamu. Gini, Bentar, boleh dis, nggak? Sebentar, boleh nggak Ini Allah kan dipanggil konsepnya sebagai kan kepada sebentar? satu. Ahmad Zahid, Kepada boleh tauhid nggak nih. Allah dipanggil sebagai Bapak? Kalau dalam ajaran Islam, dalam berbahasa Arab, nggak bisa dipanggil Nggak dalam. bisa. Terus jadi Bapak. bagaimana kamu katakan bahwa sama? Sedangkan Konsep Tuhan Yesus tujuannya itu memanggil satu, Bapa. dis, sama, dis. Sementara Ya, kamu itu bilang satu, Allah merujuk tidak kepada boleh satu. dipanggil sebagai Bapak. Iya, ini kan konsepsinya sama, merujuk kepada satu oknum, satu sosok. Kok gimana Ada sih berapa sosok di logikamu situ ini? yang dituhankan? Ya, saya tanyakan. Coba kameramu Yang dituhankan ada terjeda. berapa sosok di situ? Sebentar, kameramu terjeda. Gini. Kalian ini kan mengemis-ngemis, mengais-ngaiskan, membuat diri kalian mengemis bahwa Bapa di sorga itu adalah Allah, betul? Betul. Oke. Bagaimana mungkin kamu berbuat demikian sementara Allah itu tidak boleh? Makasih Bang Tobias, makasih. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kalian memberikan gift, awas nyasar ya. Gini. Karena Ahmad Zahid Awas berharap nyasar. ada nyasar nih. Mudah-mudahan nyasar ya Allah, nyasarkanlah gift untuk Edis kepada saya gitu. Sama seperti mereka berharap nyasarkanlah orang-orang Kristen supaya menganggap bahwa Allah itu Bapa di surga. Tidak benar. Gini, di dalam Al-Quran dikatakan Maha suci Allah dari mempunyai anak, betul? Betul. Di dalam Bible dikatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal, betul? Saya nggak tahu kalau Bible tuh. Makanya saya beritahu. Ah. Yesus memanggil dia dengan panggilan Bapa di surga. Sementara di dalam agama Islam tidak boleh memanggilnya Bapa. Bagaimana kamu katakan itu sama? Gini, dis. Kalau di zaman Musa itu dipanggilnya apa lagi, dis? Coba. Saya bukakan ya. Di dalam Musa, Iya, di zaman Musa itu sudah dikenal bahwa dia itu sebagai Bapa kita. Sebentar. Coba di zaman Musa, Baik. di zaman Ibrahim, coba apakah panggilannya sama? Coba. Sebentar, saya bukakan ya. Di dalam kitab Ulangan, sebentar. Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-6. Saya putar dulu kamera saya sebentar. Ulangan 32 ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan. Oke ya, lihat ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke, ini adalah nyanyian Musa ya. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menjadi laksana hujan,
Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai yang turun atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan berbelat-belit. Perhatikan. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa-bangsa yang bebal dan tidak mengena dan bijaksana. Bukankah Ia Bapamu? Wah, kabur dia kan? Ini loh jelas nih. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ini loh, jadi Dia itu, Tuhan itu sudah dikenal sebagai Bapa dari zaman Musa. Gimana? Ini judulnya ini nyanyian Musa, Ulangan 32.